Hai sobat, berjumpa kembali bersama saya. Sobat, kali ini saya ingin bercerita. Jadi bercerita keseluruhan dari beberapa episode 1, episode kedua, ketiga, dan keempat. Untuk video kali ini saya ingin menggabungkan 4 episode itu dalam satu seri. Jadi seri 1 nanti bercerita tentang 1, 2, 3, dan 4. Memang saya bikin seperti ini itu supaya nanti ketika ada banyak video biar tidak menjadi bingung mencari ceritanya, seperti itu. Oke, jadi untuk yang pertama saya mau bercerita kisah dari seorang Mas Ucil. Mas Ucil ini adalah seorang difabel yang memiliki keterbatasan fisik dikarenakan bawaan dari lahir. Jadi Mas Ucil ini itu tubuhnya nggak normal ya, jadi pendek, tapi dia memiliki keahlian dan akhirnya menjadi seorang pengusaha kain perca. Jadi awal ceritanya itu Mas Ucil itu dia ikut pelatihan. Karena setelah selesai ikut pelatihan, kemudian dia magang, akhirnya dia mencoba bikin usaha, yaitu dari kain perca. Dia membuat dompet, terus membuat masker, kemudian membuat tas dan lain-lain dari kain perca. Jadi awalnya Mas Ucil ini itu dia mencoba untuk melamar cari pekerjaan dari tempat satu ke tempat satu yang lainnya, dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Tapi ketika Mas Ucil ini mencoba untuk menaruh lamaran pekerjaannya, dia selalu ditolak. Tempat A ditolak, tempat B ditolak, tempat C, dan seterusnya. Dan akhirnya Mas Ucil mempunyai ide, mempunyai gagasan, mempunyai niat ingin membuat usaha sendiri, yaitu menjadi pengrajin kain perca yang hasilnya itu berupa tas, kemudian dompet, masker, dan lain-lain. Jadi pengen tahu gimana kisah dari Mas Ucil selengkapnya, ikuti cerita saya dalam video. Oke sobat, saksikan video berikut ini. Ya awalnya ngelamar dulu, cari-cari kerja. Iya. Tapi di setiap ngelamar kerja pasti dikira, setiap kita mau assalamualaikum gitu pasti kita dikira pengemis. Saya dalam perjalanan menuju rumahnya Mas Ucil. Mas Ucil ini saya dapat cerita itu dulunya kan kalau dia melamar pekerjaan, terus dia mencari pekerjaan itu kadang selalu ditolak, kadang disuruh pulang, dan kadang juga ya tidak dihiraukan lah. Tapi sekarang berbeda jauh 180 derajat, menjadi orang yang luar biasa, yang berhasil, dan menjadi wirausahawan tas dompet dari kain perca. Saya malah ini jadi penasaran dan pengen tahu tentang Mas Ucil, dan pengen banget sharing dengan dia serta keberhasilannya. Semoga dari Mas Ucil nanti kita bisa mengambil inspirasi dan motivasi bagi sobat-sobat semua. Ayo kita ikuti, kita jalan dulu ya.
ya? Iya. Iya biasa. Mas itu di mana? Di kandangan mana nih? Sherlock aja. Lupa aku kemarin. Jalan Sherlock aja, Mas. Oh ya, oke, ya Mas. Ya, makasih Mas Ucil. Hai sobat semuanya, berjumpa kembali. Saat ini saya berada di rumahnya Mas Ucil. Beliau ini adalah seorang yang memiliki keterbatasan, tetapi karena kerja kerasnya, semangatnya, akhirnya Mas Ucil menjadi yang luar biasa. Pengen tahu bagaimana kisahnya Mas Ucil? Mari, saya mau mengajak bincang-bincang dengan Mas Ucil. Halo Mas Ucil. Halo Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Wah, sekarang sudah ini ya, sudah bisa hebat seperti ini. Ya alhamdulillah Mas, udah Iya. bisa usaha sendiri. Dulu kan ceritanya ini ya, apa namanya? Mau ngajuin cari kerja, Iya. masukin lamaran itu kan sering ditolak, terus disuruh pulang dan sebagainya seperti itu. Sekarang udah bisa punya usaha seperti ini. Alhamdulillah Mas, punya usaha sendiri sekarang. Iya. Ini Mas Ucil, boleh nggak saya sedikit berbicara atau sedikit berbagi kisah tentang Mas Ucil, tentang keberhasilan dari sebelumnya yang tidak seperti ini, sekarang bisa menjadi seperti ini. Gitu. Mungkin nanti saya pengen tahu, mohon maaf sebelumnya, dengan kondisi Mas Ucil seperti ini, itu kalau boleh tahu, bercerita, itu sebelumnya dikarenakan apa? Apakah karena sakit, atau mungkin karena bawaan dari lahir, atau mungkin kecelakaan, atau yang lainnya gitu? Mungkin bisa Saya disabilitas dari lahir Mas. Oh, dari lahir? Iya, Mas Ucil, dari lahir, iya. Gitu. Semenjak lahir udah memang seperti ini Iya, ya? udah seperti ini. Itu ya. Oh, begitu. Jadi cukup ini ya Mas, cukup apa, panjang ya? Iya, ceritanya cukup panjang. Iya. Terus untuk lika-likunya, Iya. ceritanya, kehidupan juga Iya. pasti ya seperti itu ya. Ya penuh perjuangan lah Penuh Mas. perjuangan ya, Dari seperti desa sampai ke kota. Ini Mas Ucil, ini Mas Ucil kan nama panggilannya. Iya. Nama sebenarnya Bapak Mas Saya Ahmadi. Ahmadi Iya. panggilannya. Oh, Mas Ahmadi dipanggil Mas Mas Ucil, Ucil. nama kerennya. Nama kerennya Iya. Mas Ucil gitu. Ini Mas Ucil kan bisa seperti ini, mungkin apa namanya, memulai dari mana gitu Mas? Saya awalnya mengikuti pelatihan dari dinas sosial. Setelah itu dimagangkan. Di situ dimagangkan 2 bulan, selama 2 bulan. Terus kita apa namanya diterima di situ. Ya awalnya dulu, ngelamar-ngelamar dulu, cari-cari kerja. Iya. Tapi di setiap ngelamar kerja pasti dikira, setiap kita mau assalamualaikum gitu pasti kita dikira pengemis. Jadi terus awal-awalnya itu ada lagi yang menerima di Surabaya itu, terus saya diterima dikerja di situ. Jadi dari situ ya memulai untuk memulai belajar di membuat situ, iya. seperti itu ya, gitu kan. Jadi kalau bisa dikatakan ini ya apa, pengrajin tas dompet dari kain Iya. perca ya itu ya. Iya. Kain perca itu bisa mungkin di ini Mas. Awalnya kan kita kan nggak punya modal sama sekali, dan kita bagaimana kita caranya bisa berproduksi, kita memanfaatkan perca itu. Kita minta di penjahit-penjahit yang sudah tidak terpakai. Setelah itu kita desain, jadinya seperti ini, ditempel-tempel. Memang agak lama sih, tapi Iya. kalau sudah jadi bisa punya harga jual yang tinggi. Nilai jual Iya. yang. Jadi
dari kain-kain potong bekas itu Iya. dijahit, terus di apa Iya. namanya Di bordir. Dibordir. Setelah itu bisa jadi karya yang sangat cantik. iya, seperti kayak dompet, Iya, dompet, terus apa tas, namanya tas gitu ya. Mungkin Souvenir. seperti ini apa Iya. namanya yang dipakai itu masker gitu Iya, ya. masker. Gitu. Sudah berapa lama ini, Mas? Saya memulai usaha tahun 2013. 2013 Iya. ya. Mengawalinya dari situ ya. Mengawalinya dari ya itu kain perca itu. Kain percaya itu Iya. ya. Iya. Kalau ini apa dari kegiatannya Mas Ucil ini itu nama usahanya apa, Mas? Biar orang Usaha saya namanya Kanta. Kanta Kanta. itu artinya kan cantik. oh Kanta cantik Iya, ya. jadi artinya Kanta ini apa? Kanta apa? Collection. Iya, Kanta Craft. Oh Kanta Kanta Craft. Craft. Iya ya Kanta Craft itu kan diambil dari nama Kantaka ya. Iya. Oh, Kanta itu. Iya, Mas Ucil Kanta. ya. Oke. Terus ini Mas apa namanya untuk prosesnya pembuatannya itu Mas Ucil itu dibantu atau dikerjakan sendiri atau bagaimana Mas itu kan untuk awal mengawalinya prosesnya? Saya awalnya itu saya kerjakan sendiri sama istri saya. Terus lama kelamaan untuk orderan kan udah banyak souvenir, tas. Kita ada yang membantu. Ada 2 orang yang Dua orang membantu membantu ya. menjahit. Gitu. Prosesnya berapa lama tuh Mas untuk? Prosesnya tergantung modelnya, Mas. Kalau untuk kayak tempel-tempel kan perca itu agak lama. Mungkin kalau yang biasa kayak souvenir itu ya 1 hari bisa 100 kalau yang biasa, tapi kalau untuk yang tempel-tempel itu paling 10 nempelnya aja 1 hari. 1 hari 10. Bordirnya lagi 1 hari, 2 hari ya. Iya iya. Terus ini apa caranya Mas Ucil biar orang tahu, kan awalnya kan belum tahu. Iya. Terus tiba-tiba ada yang pesen atau mungkin ada yang itu dari mana Mas? Apa ada yang menjualkan atau Mas Ucil ke ini ke mana ini dimasukkan ke semacam sosial media atau apa seperti itu, jadi orang tahu gitu. Kita untuk pemasaran biasanya itu lewat pameran. Oh, pameran UKM. Ya, ada kadang kalau ada seminar-seminar, kalau ada undangan juga kita lewat apa namanya media sosial itu juga. Oh, jadi lebih ke sana ya Mas ya? Pameran sama yang ke sosial media seperti itu ya. Gitu. Kalau ini Mas, kalau untuk jenis kain percanya yang digunakan tuh ada satu jenis atau mungkin bisa beraneka? Kalau kain percanya kita bermacam-macam, ada kain katun, ada batik, itu macam-macamnya. Lebih ke sana ya? Iya, ke sana. Iya. Terus ini kan Mas Ucil udah sekian lama dalam pembuatan kreasi kain perca ini. Mungkin kalau boleh tahu, ada nggak Mas mungkin pengalaman yang tidak mengenakan atau mungkin ada juga yang mengenakan seperti apa, mungkin barangkali pesennya salah atau apa seperti itu barangkali. Biasanya kalau menurut saya itu sudah biasa sih, sudah maksudnya kayak dihina kayak tuh udah biasa. Biasanya yang nggak mengenakan itu untuk awal-awalnya kita masuk di toko situ, habis itu pasti nggak direken itu mesti dicuek ya. Kirain mesti itu mau ngapain kan, mesti tanya mau ngapain. Tapi setelah kita tahu belanjanya itu banyak sampai tiap bulan atau tiap minggu itu belanja, pasti lagi teko wis terus datang langsung di ini ya dianggap. Jadi awalnya nggak dianggap, terus lama-lama berjalan seperti awalnya gitu. Gitu. Awalnya itu di ini ya untuk apa namanya, kalau untuk yang ini Pak, untuk yang menyenangkan bagi Mas untuk Ucil. yang menyenangkan biasanya ya hasil karya kita itu pembelinya itu maksudnya Mas ini bagus ini gitu. Oh, jadi ada kebanggaan. Iya, ada kebanggaan itu kita udah senang sekali. Maksudnya nggak ada komplain kok gini itu udah senang. Mungkin yang awalnya masih dianggap biasa, terus ternyata wah kerjanya bagus Mas, ya cepet itu kan. Jadi ada bikin rasa ini ya Mas Ucil ya, senang, bangga seperti itu ya. Gitu. Terus ini ketika melakukan ini Mas apa itu pembuatan dengan kain perca ini, untuk alat bantu yang Mas Ucil dalam aktivitas sehari-hari apa nih Mas? Biasanya kita pakai itu Mas, pakai gunting dan selanjutnya ditempel-tempel pakai lem. Terus nanti nunggu kering, setelah kering kita jahit, kita bordir. Jadi alat bantunya kayak pensil jahit, lem gitu ya, yang utama itu ya Mas. Iya. Baru seperti itu. Kalau ini kesehariannya kalau mau pergi kemana itu di alat bantunya Mas Ucil apa? Apakah pakai apa?
Saya biasanya lihat Mas, kalau kita belanjanya banyak kita sewa mobil. Tapi kalau belanjanya cuma sedikit, kita kayak belanja di Tugu Pahlawan itu sedikit gitu, paling naik angkot, nanti pulangnya naik ojek online itu biasanya. Yang sering seperti gitu. itu. Jadi masih bisa dilakukan ini Sendiri. ya. Nanti kalau baru yang sekiranya banyak itu baru nanti dengan mengajak kita sewa mobil ya, orang itu seperti itu. Kalau ini sekarang ini Mas Ucil bicara mengenai keluarga, dalam keadaan seperti ini, kondisi keterbatasan seperti ini, itu dorongan atau support dari keluarga seperti gimana gitu, Mas? Kalau keluarga ya sangat senang sekali melihat saya punya usaha sendiri. Yang awalnya itu di rumah kelontang-kelantung gak punya pekerjaan, sekarang sudah maksudnya wis iso golek duit keluarga sangat mendukung sekali. Ya, jadi supportnya dari keluarga mendukung banget Pak ya, seperti itu ya, seperti itu. Ya, ini Mas, untuk yang ini selanjutnya mungkin barangkali buat teman-teman disabilitas ataupun mungkin buat sobat yang melihat acara ini, ada nggak pesan yang mau disampaikan buat mereka seperti itu? Ya, pesan saya buat teman-teman yang di luar sana, apapun kondisi kita dan keadaan kita harus tetap semangat dan terus berjuang, bekerja dan berkarya ya. Dengan apapun keadaan keterbatasan tetap semangat itu Mas ya, itu dalam menjalani kehidupan ini ya, seperti itu. Ya Mas Ucil, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Berbagi sedikit cerita ya, buat sobat sekalian, mungkin bisa menjadikan sebuah semangat atau mungkin jadi inspirasi seperti itu. Ya, demikian sobat sekalian. Tadi kita telah berbincang-bincang tentang bagaimana kisah dari Mas Ucil yang sebelumnya dengan keterbatasan fisiknya, yang ceritanya itu dia melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, kemudian ditolak, mau mencoba ditolak, namun akhirnya sekarang menjadi seorang wirausahawan dompet tas dari kain percik. Di sini dulu sampai kisah ini, kita akan ketemu kembali dengan cerita dengan yang berbeda. Sampai ketemu lagi dalam Margi Menembus Batas. Tadi saya sudah barusan bercerita tentang kisahnya Mas Ucil. Kali ini saya akan bercerita kembali kisah dari Cak Pur. Cak Pur ini adalah seorang difabel juga yang memiliki keterbatasan fisik yang dikarenakan dari kena polio. Jadi Cak Pur waktu masih lahir kecil itu dia terkena polio. Kemudian karena aktivitasnya, kebutuhannya dia untuk mobilitas dia memerlukan sebuah motor. Tapi kalau menggunakan motor roda 2 dia kan tidak bisa. Jadi dia mencoba untuk membuat motor roda 3. Karena idenya Pak Pur yang ingin membuat motor roda 3, lambat laun, lama-lama Pak Pur akhirnya membuka bengkel motor roda 3 yang dimodifikasi oleh Pak Pur sendiri. Dari ide dia membuat motor roda 3 itu, akhirnya Pak Pur ini bengkelnya menjadi ramai, menjadi diminati oleh teman-teman difabel pada khususnya. Hingga sampai sekarang bengkelnya Cak Pur ini atau Pak Pur bisa orang Ubud tetap berjalan sampai sekarang dan sukses hingga waktu ini. Gimana kisahnya, kemudian gimana bengkelnya Cak Pur, kemudian bagaimana cara dia modifikasi dan hasil motor roda 3 modifikasinya, ikuti cerita saya dalam video berikut ini. Baik sobat, selamat menyaksikan video berikut ini. Waktu itu saya sudah mempunyai motor roda 3 untuk kebutuhan saya sendiri.
alat untuk mobilitas saya, biar saya bisa mandiri, tidak tergantungan kepada keluarga atau orang lain. Hai sobat, sekarang kita berada di kediamannya sekaligus tempat bengkel servisnya Kak Pur. Nanti di sini saya akan mengajak berbincang-bincang atau saya pengen tahu gimana ceritanya Pak Pur bisa mempunyai bengkel servisnya, terutama untuk motor roda 3 disabilitas. Pak Pur, selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Pur? Alhamdulillah Pak Pur. Iya. Baik. Pak, ini saya mau ngajak Pak Pur berbincang sedikit, Siap. sharing gimana ceritanya Bapak bisa memiliki bengkel servis motor roda 3 khususnya untuk disabilitas. Ya. Mungkin bisa ini Pak diceritakan awalnya gimana Bapak memulai keberadaan bengkel Bapak ini. Terima kasih Pak Marji. Sebetulnya saya tidak ada niatan untuk buka bengkel modif motor roda 3 ataupun servis motor. Awal mula itu sebelum saya buka bengkel sendiri itu saya kerja bengkel ikut orang selama kurang lebih hampir 10 tahun. Waktu itu saya sudah mempunyai motor roda 3 untuk kebutuhan saya sendiri, alat untuk mobilitas saya, biar saya bisa mandiri, tidak tergantungan kepada keluarga atau orang lain. Nah, waktu saya punya motor sendiri, kebetulan tahun 2003 saya kenal salah satu disabilitas di Surabaya yang belum punya motor roda 3. Akhirnya kenal saya, tanya-tanya ke saya, "Oh, ini motor siapa?" Saya bilang motor saya sendiri. Nah, gitu. Siapa yang modifikasi? Saya sendiri coba-coba untuk modifikasi. Oh, bisa nyoba, boleh nyoba. Oh, saya persilakan nyoba saja. Dia merasa nyaman, enak, cocok. Nah, akhirnya saya dia bilang ke saya, "Pak, sewaktu-waktu saya ingin buatkan ke sampean." Ya, monggo, insya Allah saya buatkan. Ya, akhirnya beberapa bulan setelah pertemuan itu dia pesan ke saya. Ya, saya buatkan, 1 bulan selesai, dia merasa puas dengan hasil kerja saya. Nah, mulai di situ perlahan-lahan mulai berkembang. Dari awal mula dari teman saya namanya terus terang Pak Syakur itu, ya dari situ Pak Syakur di jalan, ada orang lihat modifikasi saya, Pak Syakur diberhentikan, ditanya mau diberi mana, ya bilang ke saya. Ya dari mulanya awal itu akhirnya terus akhirnya setelah banyak permintaan untuk modif roda 3, akhirnya saya tahun 2008 saya keluar dari bengkel yang saya ikuti itu.
Nah, akhirnya merintis di sini di rumah saya. Di rumah sendiri, Pak? Di rumah. Untuk Rumah orang tua, Pak, bukan rumah sendiri. Oh gitu. Iya. Pak, ini sebelum kita berbincang agak lebar jauh, mungkin sebelumnya mohon maaf, mungkin bisa diceritakan apa pertama kali dengan kondisi Bapak seperti ini itu dikarenakan apa, sakit atau mungkin kecelakaan atau bawaan dari lahir atau bagaimana? Ya, waktu saya lahir normal, kondisi normal, Pak Merdi. Nah, setelah umur 2 tahun, ibu saya jatuh dari tempat tidur malam. Ya, biasanya saya sakit panas, mutaberak, akhirnya dibawa ke mantri. Dari mantri itu disuntik. Nah, setelah pulang dari mantri itu beberapa hari kok tambah parah gitu loh, Mas. Nah, di samping itu waktu itu memang pada waktu saya kelahiran tahun 79 itu belum pernah ada imunisasi seperti imunisasi polio atau apa seperti itu. Jadi imun ketahanan tubuh itu masih lemah lah, segala macam penyakit virus bisa menyerang. Akhirnya saya umur 2 tahun itu terserang penyakit polio. Usia 2 tahun. 2 tahun. Dari situ Pak, ceritanya awal mulanya Bapak yang kondisi seperti ini. Ya, dari itu ya saya mulai terserang lumpuh, namanya sakit polio. Akhirnya saya disabilitas polio kaki kiri. Kaki kiri ya. Kaki kiri. Pak, gimana nih Pak dengan kondisi Bapak keterbatasan seperti ini, itu Bapak bisa memiliki atau membuka bengkel servis khususnya untuk motor roda 3 disabilitas itu Pak? Ya, seperti saya cerita yang awal tadi, memang awal itu memang motor untuk kebutuhan saya sendiri. Saya tidak ada niatan untuk produksi atau buka bengkel. Awalnya hanya dipakai sendiri Pak? Untuk sendiri, pakai sendiri, untuk alat mobilitas saya sendiri. Nah, waktu itu memang jarang sekali, pada waktu tahun itu belum ada yang punya. Jarang ada yang punya tapi jarang gitu loh, Mas. Ada yang bisa buat tapi di kota Surabaya itu yang disabilitas yang bisa modif belum ada. Nah, kebetulan kok saya sendiri ini di Surabaya salah satunya. Salah satunya Bapak Pur ya. Ya. Gitu. Tadi saya lihat di depan Pak kan ada tulisannya namanya bengkel Cak Pur. Ya. Itu gimana ceritanya Pak? Kok bisa Bapak memberi namanya bengkel Cak Pur? Apa ada ceritanya atau gimana? Sebelum jadi nama bengkel Cak Pur, itu nama bengkel saya itu bengkel mandiri. Kenapa saya namakan bengkel mandiri? Saya ngerintis buka bengkel di sini itu dengan modal dan pikiran segala macam, sesuatunya itu saya sendiri yang mengerjakan. Baik pengadaan peralatan, baik itu penanganan kasus, servis sampai selesai, itu sendiri saya yang melayani, yang menangani, tidak dibantu siapapun. Makanya saya dengan kasih nama bengkel mandiri. Kebetulan itu belum bisa langsung booming. Waktu itu saya ikut pelatihan tentang manajemen usaha. Di mana Pak? Di Surabaya? Di Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Waktu itu selama seminggu kalau nggak salah. Nah, setelah ikut pelatihan, waktu itu tanya jawab dengan mentornya. Ditanyai punya usaha apa-apa. Nah, saya cerita ke mentor gurunya itu, nah ini aja Pak Pur, coba diganti nama bengkelnya. Pak Pur di sana itu nama panggilan sampean yang apa, ibaratnya itu yang apa ya, yang terkenal atau yang orang manggil itu apa? Cak itu. Akhirnya ya coba diganti nama bengkel Cak Pur itu aja, biar apa ya, gampang ucapnya, gampang diingat, dan itu sesuai dengan namanya karakter ya sebetulnya. Akhirnya terbentuk nama bengkel Cak Pur. Gitu. Berarti kalau saya panggilnya Cak Pur ya? Cak Pur, nah, lebih apa ya, lebih merakyat ya, familiar. Sudah berapa lama Pak bengkelnya Cak Pur? Saya merintis di sini mulai tahun 2008 akhir. 2008 akhir. Iya.
Ya namanya merintis atau babat alas ibaratnya orang Jawa itu ya, ada susah, ada senangnya juga. Nah, susahnya untuk merekrut konsumen, untuk menarik konsumen pelanggan itu sangat sulit sekali untuk meyakinkan seperti itu. Ya akhirnya saya bersabar, pelan-pelan seperti itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya contohnya seperti ini. Alhamdulillah ini hasil modifikasi saya semuanya Bapak ya. Iya. Untuk motor matic sama motor yang manual itu butuh berapa lama Pak untuk pengerjaannya? Kalau matic maksimal 1 bulan setengah. Ya, kalau manual maksimal 1 bulan. 1 bulan ya. Yeah. Gitu. Kalau untuk ini Pak, kayak untuk alat-alatnya yang didapatkan untuk modifikasi itu Bapak biasanya mendapatkan di mana Pak untuk alatnya? Untuk alatnya saya belanja sendiri. Ya enggak hanya satu tempat toko, biasanya saya keliling. Biasanya itu di Surabaya sekitar 4 tempat lah. Cak Pur, ya, bengkelnya Bapak ini kan sudah berdiri sekian lama ya. Mungkin dari sekian lama ini pasti mengalami lika-liku perjalanan dalam mengembangkan usahanya servis modifikasi motor Ya. Dari perjalanannya yang cukup lama ini ada pengalaman yang menyenangkan dan pasti juga ada pengalaman yang menyenangkan. Mungkin bisa di-sharingkan pengalaman yang tidak menyenangkan itu seperti apa dan yang menyenangkannya bagaimana Pak? Pengalaman yang tidak menyenangkan itu kadang menghadapi konsumen. Ada yang konsumen yang enak dikasih pengertian, masukan atau seperti itu. Ada yang susah mau menang sesuai dengan pemikirannya sendiri seperti itu Pak. Ya dulu awal-awal saya merintis buka ya banyak pengalaman yang susah karena apa ya menghadapi konsumen itu. Kedua susahnya pengalaman susah saya memang belum punya perlengkapan alat untuk benar-benar buka usaha bengkel sendiri, batas modal dan tempat itu susahnya. Nah, senangnya saya bisa membantu saudara-saudara saya yang disabilitas, bisa membantu dia, bisa rasa percaya dirinya timbul, rasa kemandiriannya muncul, dan bisa mobilitas dengan secara pemikirannya sendiri seenaknya seperti itu. Kedua senangnya juga ya alhamdulillah saya bisa dikenal orang dan kemampuan keahlian saya itu bisa saya salurkan atau perbantukan ke teman-teman disabilitas ya. Yeah. Ini Pak untuk ke aktivitas sehari-hari ya. Dalam melakukan kegiatan maupun untuk mengerjakan modifikasi servis motor bengkelnya Bapak ini, alat bantu yang digunakan Cak Pur dalam mendukung itu apa Pak? Mungkin dipakai. Tentunya banyak Pak Marji. Untuk membuat satu konstruksi ini motor roda 3 banyak yang alat yang tentunya dibutuhkan, terutama las blander untuk pemotong plat besi, mesin bubut dan bor bris dan mesin scrap. Terutama lagi alat inverter las. Ya. Nah, itu. Kalau untuk buat Bapak sendiri Pak untuk beraktivitas alat bantunya apa? Kalau untuk di bengkel di sini alat bantu saya ya gerindra tangan, bor tangan, dengan bor duduk kecil ini, terus ya alat kunci-kunci dan bank seperti Bukan, itu. maksudnya untuk yang Bapak beraktivitas untuk alat bantunya apa gitu kan? Mungkin selain krek atau apa yang dipakai beraktivitas itu apa? Ya selain itu ya enggak ada tongkat. Mungkin ini sama kursi duduk ini aja. Oh, kursi duduk. Iya, kursi roda itu pakai. Kursi roda enggak saya buat kerja, tapi saya buat aktivitas setelah saya kerja. Buat kerja Pak ya. Ya, untuk apa ya, meski istirahatkan kaki saya yang sebelah kanan. Soalnya tumpuan jalan saya itu pakai satu kaki, yaitu kaki sebelah kanan. Ya. Jadi selain krek, kursi roda yang dipakai untuk aktivitas Bapak ya. Untuk menjalankan usaha bengkel ya. Terus ini Pak, untuk saya mau
ini berbicara tentang keluarganya Cak Pur. Ya, ya. Dari sisi keluarga dengan keadaan Bapak seperti ini, keterbatasannya yang Bapak jalani sekarang ini, support yang Bapak rasakan dari keluarga itu seperti gimana Pak? Ya alhamdulillah sangat support sekali, sangat membantu. Ya bukan membantu dengan maksudnya tenaga atau apa, ya membantu dengan pemikiran. Maksudnya tujuannya untuk menyenangkan saya atau untuk menambah motivasi saya lebih semangat bergiat bekerja lagi seperti itu. Seperti itu Pak ya. Gitu ya. Ini Pak, sekarang kan dalam kondisi pandemi. Ya. Efek yang Bapak atau Pak Pur rasain masa pandemi ini yang hubungannya dengan usaha Bapak di bengkel modifikasi motor yang dirasakan seperti apa? Ya. Sebenarnya saya di sini bukan hanya bengkel modifikasi motor roda 3 saja. Saya juga menerima servisan umum motor roda 2. Sebelum pandemi, kami bengkel Cak Pur ini melayani servis-servis motor untuk anak mahasiswa yang kuliah di ITS seperti itu. Nah, selama pandemi ini konsumen kami, pelanggan kami untuk servis sangat berkurang sekali. Ya, karena apa? Biasa pelanggan saya anak mahasiswa itu, sekarang nggak, kuliahnya libur, nggak ada mahasiswa yang ngekos sekitar daerah Keputih saya ini. Nah, tapi untuk orang yang pesan mau modifikasi motor roda 3 ya juga terkendala, kena dampak juga, tapi ya ada aja satu ya tiap bulan satu atau satu seperti itu masih ada lah, nggak sampai sepi total lah. Jadi meskipun masa pandemi tetap menjalankan usahanya meskipun ada pengurangan betul. Yang ini Pak, terakhir mungkin kalau ada pesan buat teman-teman disabilitas ataupun pemirsa yang menyaksikan Bapak ini, apa yang mau disampaikan Pak Bapak? Ya mohon maaf, saya sering sudah berulang kali pesan pada teman-teman semua disabilitas, tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan semangatmu, tunjukkan rasa percaya dirimu, jangan mamel, muka melas, berpenampilan melas biar orang merasa kasihan. Jangan tunjukkan seperti itu. Semangat terus buat teman-teman disabilitas, tetap berjuang, tetap semangat, kreativitas terus. Iya. Terima kasih Pak Pur. Siap. Iya, kita udah berbincang lama, kita panjang ngobrol lama. Semoga teman-teman bisa menjadi inspirasi dan menjadi motivasi buat mereka semua. Amin. Terima kasih Pak Mersi. Iya. Baik sobat semua, akhirnya kita mengetahui bagaimana kisah dari Cak Pur, seorang disabilitas yang dikarenakan pada usia 2 tahun dia mengalami polio. Dengan keterbatasan yang dia miliki, Cak Pur akhirnya memiliki sebuah bengkel servis motor modifikasi roda 3 bagi disabilitas. Demikian dari saya, kita ketemu lagi di lain waktu dan kisah cerita yang berbeda. Dari saya sampaikan, mari menembus batas. Tadi kita sudah melihat kisah dari Pak Pur dengan bengkel motor roda 3-nya dan modifikasinya. Ini sekarang saya mau bercerita tentang pelukis tanpa jemari. Namanya Mas Rizky dari Banyuwangi. Dia bisa melukis, menggambar sketsa wajah yang mirip dengan wajah aslinya. Mas Rizky ini seorang difabel juga karena bawaan dari lahir yang jarinya tidak sempurna atau tidak utuh, tapi dia bisa menggambar sketsa wajah dengan sempurna. Gimana hasil gambaran Mas Rizky dengan tangan jemarinya tanpa jemari?
ikuti video kisah Mas Rizky berikut ini. Dari hujatan, kemudian Rizky ambil kata hujatan itu sebagai kata motivasi untuk diri pribadi. Halo Mas. Mana? Sini Mas. Waduh. Lagi nyantai. Nyantai. Wah, lagi gambar ya? Iya. Wah, asik nih. Lama nih Mas, gak ketemu Mas. Wah iya Mas, lama banget. Mas, lagi gambar apa nih? Kok kayaknya asik banget nih. Iya Kak, ini sedang gambar Kak Soimah. Oh, lagi gambar Kak Soimah. Ya. Pasti ini idolanya Mas Rizky ya? Iya. Ya kebetulan saya mengidolakan Kak Soimah. Kak Soimah Ya. ya? Iya gitu. Ini ceritanya ganggu nggak nih? Enggak ganggu Kak. Lagi santai Ini aja ya? sedang slow ya. Slow aja ya. Oke sobat, jadi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Rizky, yang mana dia memiliki julukan The Lost Finger, atau dikatakan tangan jari yang hilang. Tapi gimana ceritanya atau seperti apa kisahnya, nanti ikuti saya ya dalam perbincangan ini. Mas Rizky, kalau bikin gini lama nggak sih? Ya lumayan lama Kak. Lumayan lama ya? Ya. Oke deh kalau gitu. Kalau begitu, ini aku mau ini sebentar, Ya. sebentar, terus nanti balik lagi ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya, siap. Oke, nanti diterusin, Ya, nanti kita ngobrol lagi. Kan Ya. saya pengen ngobrol banyak ya. sama Mas Rizky. Siap Kak. Oke, makasih Mas. Ya, Bentar ya. oke.
Wah, udah jadi ya? Iya kak, alhamdulillah udah jadi. Wah, asik. Ya, Boleh lumayan. lihat nggak gambarnya? Ya, coba kakak. Wah, keren juga ya. Ini karyanya Mas Rizky, The Lost Finger, jari yang hilang. Mas, boleh nggak sedikit berbincang dengan Mas Rizky? Ya, Mungkin bisa menceritakan gimana kisah ataupun cerita kok bisa Mas Rizky seperti ini, itu dari mana? Mungkin kalau saya mau flashback, maaf sebelumnya, kalau boleh tahu Mas Rizky kan ya. kondisi tangannya kan nggak sempurna atau bisa dikatakan mungkin kurang lengkap ya. Ya. Mungkin bisa diceritain gimana kisahnya awalnya gitu. Ya, awalnya Rizky emang dari lahir terakhir ya kurang sempurna gitu kak, kayak bisa disebut difabel atau disabilitas. Ya dari kecil itu udah dulu kan bingung Rizky itu mau disekolahin di mana. Akan tetapi orang tua sejak awal itu udah lihat perkembangan Rizky, yaitu udah suka coret-coret di dinding menggunakan pensil, tapi Rizky tangan dua. Dulu mikirnya orang tua itu kayak anak ini sekolah di mana ya, bingung gitu. Dan sejak pertama kali tahu bahwa Rizky bisa nulis, yaitu coret-coret di dinding menggunakan tangan dua, dari situ kemudian orang tua langsung menyekolahkan Rizky di sekolah umum. Dari situ ya udah, dari situ kemudian Rizky langsung ya udah belajar menulis gimana, kemudian menggambar gimana, dan sejak SD kelas 4 baru Rizky mulai tahu Rizky suka gambar gitu. Jadi ya fokus ke gambar dari kelas 4 SD hingga saat ini. Jadi awalnya hobi ini, Ya awalnya hobi coret-coret ya. di kertas atau Ya. di tembok? Di tembok. Awalnya udah langsung tembok pakai tangan dua. Oh, tangan dua ya. Ya. Akhirnya sampai sekarang Ya itu dari situ orang tua langsung pantasnya anak kita ini sekolah di sekolah umum gitu. Makanya dari SD, SMP, SMK itu di sekolah umum gitu kan. terus ini Mas Rizky kan kalau menggambar sketsa wajah itu kan terlihat seperti hampir mirip dengan Ya, wajah alhamdulillah, asli ya. atau fotonya ya kan. Itu Mas Rizky belajar menggambarnya dari mana? Apakah mungkin ikut kursus atau mungkin menggambar sendiri atau secara otodidak atau Ya. mungkin ikuti tutorial atau apa gitu Mas? Alhamdulillah kak, dulu ya dari awal kan coret-coret tembok itu tadi ya mungkin bawaan lahir kan, ada darah seninya. Kemudian lebih fokus ke menggambar itu setelah lulus SMK. Jadi itu suka lihat video-video di sosmed, khususnya ya di YouTube gitu. Kemudian lihat beberapa tutorial menggambar, kemudian Rizky pelajari, dan akhirnya sampai sekarang pun Rizky masih suka mempelajari perihal menggambar di YouTube gitu. Jadi ini ya, secara nggak langsung bisa dikatakan otodidak. Otodidak ya. Jadi belajar dengan sendiri, melihat tutorial dari referensi beberapa sosmed. Ya. Oh seperti itu. Oh ya Mas, ini kalau saya dengar-dengar di luar, Mas Rizky kan julukannya The Lost Finger. Ya. Jadi The Lost Finger kan, Ya. hilang jarinya kan, Jari-jari atau yang bisa hilang. dikatakan jari yang hilang. Ya. Itu yang memberi nama julukan itu siapa, atau Mas Rizky yang mempunyai nama itu sendiri? Jadi itu sebetulnya dulu kak, beberapa kali Rizky kan sering kena bullying, beberapa kali ucapan bullying begitu. Kemudian ada dulu sebelum The Lost Fingers itu Rizky kasih nama pribadi itu dengan sebutan seniman kawakan. Itu lontaran teman-teman yang sering ngebully Rizky dengan sebutan seniman kawakan, yaitu seniman yang tanggung gitu, seniman yang karyanya biasa-biasa aja gitu. Kemudian dari hujatan itu Rizky jadiin nama supaya lebih termotivasi gitu. Kemudian setelah semakin kesini banyak lagi yang ngehujat, jarinya nggak ada, tangannya nggak ada.
Dari situ kemudian muncul, keren nih nama, jaringnya nggak ada. Akan tetapi Rizky ubah menjadi bahasa Inggris yang Lebih keren seperti ya. saat ini lebih keren, dan udah jadi brand Rizky sendiri Jadi dengan ikon sebutan ya? nama The Lost Fingers gitu. Jadi ikonnya The Lost Finger dari Iya, situ ya. dari situ, awalnya. dari hujatan, kemudian Rizky ambil kata hujatan itu sebagai kata motivasi untuk diri pribadi. Wah, keren tuh, Mas. Intinya. Jarang loh bisa mempunyai inspirasi seperti itu ya. Iya. Dikatakan apa namanya, memiliki jari yang hilang, Ya, malah digunakan digunakan. sebagai ikon ya, Iya, untuk Kak. mengenalkan kelebihannya Mas Rizky dalam menggambar. Iya. Gitu. Juga Rizky juga bikin salah satu kata yang dulu hujatan juga, cacat gitu kan. Dulu setiap orang mengucapkan kalimat cacat atau kata cacat itu Rizky selalu down. Entah orang itu ngatain binatang, entah apa, itu kalau ada kata cacat itu Rizky down. Rasa down ya. Ya, kemudian semakin kesini ya itu Rizky kan selalu setiap hujatan Rizky ubah menjadi kata motivasi. Ya, cacat itu akhirnya Rizky artikan sendiri, singkatan cacat. Cinta Allah, cinta cinta Tuhanmu dulu, baru karya seninya. Bukan karya seni Rizky akan tetapi karya seni Tuhan itu sendiri, yaitu alam. Wow, keren. Itu sih Kak. Jadi Makanya maksudnya- sekarang kalau ada yang bilang, lu cacat, ya udah, ngapain cacatnya bukan saya, kan udah aku ubah artinya. Jadi menjadi kekuatan sekarang ya. Iya, Wah, keren ya. Jarang banget lo bisa seperti itu, Mas. iya Kak. Ya butuh Proses banyak, ya. Iya. Iya. Proses. Kalau ini Mas, ngomong-ngomong, Mm-mm. Mas Rizky bisa gambar sketsa wajah seperti mirip dengan aslinya tuh butuh waktu berapa lama ya? Dari mungkin awal Dari kenal- nol dari kosong. nol. Heeh. sehingga sampai bisa mirip persis gitu. Tergantung sih Kak, kalau tingkat kedetalannya banyak sekali, kayak gambar kebaya gitu. Kalau gambar kebaya gitu biasanya bisa sampai 5 jam, kalau enggak seharian bisa, kalau detail sekali kan. Tetapi kalau simple hanya gambar orang selfie pakai kaos, itu ya paling cepat 2 atau 3 jam. 2-3 1 jam jam ya. pun Satu gambar ada. itu ya. Itu ukurannya yang kertas ini atau Ukuran bisa 10R, tapi untuk yang besar bisa lama Kak, soalnya kan Bisa ya lama lebih ya? besar gitu. Oh, ini Mas, ini apa namanya, ya Mas Rizky dengan tangannya seperti itu Ya. ya, mohon maaf yang tidak apa sempurna, itu menggambarnya gimana ya, kok bisa sampai Iya kan, bagus itu kan? iya. Menggambarnya ya balik di cerita tadi ya, dari awal udah memegang pen atau pensil itu tangan 2. Nah dari Jadi cara situ megangnya seperti cara megangnya tangan 2 seperti ini gitu kan. Ah. Ada kesulitan sih Kak, kayak kertasnya agak goyang gitu, tapi dulu goyang-goyang sekali. Akan tetapi semakin kesini ya diakalin gitu, ada yang lama-lama ditahan pakai ini gitu, ditahan ya udah nggak goyang. nggak goyang lagi Ya. Oh, gitu. Ini Mas, selain menggambar sketsa, mungkin hal lain yang dilakukan Mas Rizky apa? Hal lain alhamdulillah Mungkin bisa apa, mungkin menyanyi atau apa gitu. Atau cuma menggambar aja ya? apa ya, lebih suka menulis sih Kak, kayak Menulis ya? menuangkan cerita kepribadian, dan juga pernah bikin lagu, terus editing video, terus semakin kesini ya mengembangin apa ya, mempersatukan atau memadukan yang Rizky sukai, dunia video sama menggambar. Makanya kan apa, sering postingan Rizky itu menggambar dengan video kan Kak gitu. Jadi mempersatukan yang Rizky suka, yaitu menggambar dengan video. Menggambar dengan video ya. Jadi ketika Rizky menggambar ya harus di video gitu kan. Oh, jadi ada ini ya, ada ceritanya ya. Iya. Bercerita, Iya. menuangkan. Ya kayak sambil Rizky dengan menulis, bercerita, dituangkan jadi gambar dan juga video, bisa dinikmatin banyak Dinikmati orang semua juga. orang. Iya. Jadi bisa jadi inspirasi ya. Iya. Wah, kok bagus ya Mas. Terus ini Mas, kalau melihat dari perlengkapan bahan yang dipakai untuk menggambar itu apa aja Mas? Kalau perlengkapannya, Susah atau gampang didapatkannya untuk bahan-bahannya? kalau bahannya itu ya biasa menggunakan ballpoint, Ballpoint, pen, pensil, terus ya peralatan alat tulis alat tulis biasa ya. Kalau itu. untuk bahan Kertasnya, ini, kanvasnya oh itu pakai
kanvas juga ada bisa ya? kalau ukuran besar. Itu biasanya yang nunggu Kak, biasanya order di online shop gitu, peralatan-peralatan yang tidak ada di kotanya Rizky ya. Tidak terlalu lengkap soalnya. Jadi ini ya apa namanya masih bisa didapatkan ya? Ya, intinya itu Kak. Jadi nggak susah untuk nggak terlalu susah. Susah untuk dicari ya. Oke, Mas, berbicara tentang pengalaman, pasti kan Mas Rizky sudah sekian tahun lama menggambar dari mulai nol sampai sekarang bisa menjadi yang bisa dikatakan sudah profesional ya sebagai profesi, itu pasti kan memiliki banyak pengalaman. Iya. Di antaranya kan pasti ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari pengalaman yang Mas Rizky alami. Mungkin bisa diceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan itu seperti bagaimana ketika menggambar, dan pengalaman yang menyenangkan seperti apa dari Mas Rizky yang mungkin menerima pesan menggambar atau mungkin selagi menggambar. Pengalaman yang tidak mengenakan itu banyak Kak. Contohnya ya itu dulu ya kesalahan Rizky menerima pesanan terlalu banyak, dan juga ya itu sudah Rizky pelajarin juga. Jadi dulu itu kesalahannya yaitu Rizky menerima banyak pesanan tapi nggak diukur. Bukan nggak diukur waktunya. Oh, waktunya ya. Rizky hanya mikirin yang penting banyak pesanan, tapi waktunya nggak dipikirin. Dan ternyata itu ya gambarnya selesai semua, kemudian packingnya itu ditata semua dan salah alamat. Oh Iya. jadi Nempelnya ketika di akhir kan udah di packing semua, kemudian ditempelin nyasar semua gitu. Oh, jadi ini ya Kesalahan teknis karena sebetulnya. banyak permintaan di packing Ya, kemudian dikirim ya, endingnya karena ya, kesalahan yang teknis. pesen itu banyak orang nggak tahu siapa, Bingung mungkin gitu. ketukar ya wajah Iya, yang satu ketukar. sama yang lainnya, Iya, ketukar di cewek sana, ya. yang gagan cowok ya gambarnya. Ya itu yang Itu pertama kali ya pertama kali ya. dialaminya. Dari situ kemudian Rizky ya per bulan itu dibatasi gitu. Mentok 5 lah, 10. Biar nggak salah terlalu ini banyak. ya, Iya. nggak salah antara gambar sketsa wajah yang satu minta ini sama ya yang ini ketukar ya, gitu. ketukar ya. Ya, itu sih kesalahan. Kalau itu besar. waktu ketukar pernah nggak mungkin kaget atau apa, Mas Rizky gimana waktu pertama kali? kaget Kok Kak, bisa, ya gitu? yang kecewa ya Rizky gitu. Oh. Lah nggak profesional terus, tapi dari situ belajar ya Kak, dibatasin, kemudian nggak terlalu menggebu-gebu, pengen banyak orderan gitu. Mas Rizky, ini saya mau berbicara tentang keluarga ya. Dengan keadaan kondisi yang seperti ini yang tidak sempurna, bagaimana sih support keluarga terhadap Mas Rizky dengan profesi seperti ini sekarang ini? Kalau dulu sih Kak, orang tua itu ya sedikit ragu sih dengan dunia yang Rizky geluti, yaitu menggambar. Karena dulu kan pandangan orang tua, menggambar itu bisa apa sih gitu, nggak ada masa depannya lah, bla 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 gitu. Terus dari situ Rizky menunjukkan kepada orang tua khususnya bahwa dengan dunia yang Rizky gelutin ini ya insya Allah Rizky bisa gitu, bisa membahagiakan orang tua lah, bisa bikin orang tua lebih takjub gitu kan. Jadi dari situ awalnya nggak support, hingga kertas Rizky itu yang dibuang kayak gitu, dibakar. Terus dari situ Pesimis gitu Mas ya? iya pesimis. Kemudian setelah Rizky nunjukin beberapa, dari sini Rizky bisa berpenghasilan ya segitulah gitu, lumayan lah. Terus habis itu dari situ kemudian ya udah orang tua mulai berpikir, oh ternyata dunia yang Rizky pilih ini benar-benar bagus untuk Rizky pribadi dan juga orang sekitar. Dari situ ya semakin disupport, alhamdulillah sekarang udah support sekali, hingga banyak kerjaan juga di dunia gambar, hingga menggambar di kafe dan lain-lain gitu. Sekarang udah support sekali Kak. Ada yang satu yang kurang Mas? Apa? Menjadi viral sekarang. Oh, jadi viral. Ya, hingga nggak bisa gitu juga ya, akhirnya bisa beberapa kali viral gitu. Viral ya, syukurlah. Iya. Itu kan. Mas Rizky, ini yang terakhir pertanyaannya. Untuk teman-teman disabilitas atau difabel, pesan yang disampaikan seperti apa buat mereka sehingga mereka
itu biar tetap semangat dan termotivasi. Ya, pesan untuk teman-teman disabilitas khususnya, ya teman-teman tetap tetap semangat gitu. Jangan terlalu mengingat perihal bullying atau perkataan orang-orang di luar sana yang ya banyak lah yang tidak menerima teman-teman difabel khususnya. Dan tetapi untuk teman-teman difabel tetap semangat dan fokus ke depan, pelajari apa yang teman-teman difabel suka dan bisa, dan dari situ kedepannya teman-teman difabel itu bakal berkembang lagi gitu. Intinya jangan dengerin perkataan orang lain dan tetap fokus dengan apa yang teman-teman difabel suka dalam bidangnya sendiri-sendiri gitu. Intinya itu Kak. Tetap semangat gitu. Tetap semangat. Baik, sobat semua, sampai di sini kisah dari Mas Rizky dengan julukan The Lost Finger atau jari yang hilang. Semoga kisah cerita dari Mas Rizky bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua, terutama untuk teman-teman difabel atau disabilitas. Sampai ketemu lagi dengan kisah yang lain dan cerita yang lain, dan jangan lupa tetap semangat dan tetap berkarya. Bersama saya Margi menembus batas. Mas Rizky, Pak Pur, dan Mas Ucil sudah kita saksikan video kisahnya sebelumnya. Sekarang gantian saya akan bercerita tentang video saya yang pertama yang berjudul Tidak Pernah Terbayangkan atau Beyond Imagination. Video saya ini mengisahkan ketika saya masih dalam keadaan normal, kemudian saya mengalami kejadian amputasi. Dari kejadian amputasi itu akhirnya saya mempunyai gagasan, ide untuk membuat channel YouTube, yang mana channel YouTube ini menceritakan tentang kreativitas hasil karya dari teman-teman difabel yang ada di beberapa kota di Indonesia. Sehingga dari kisah-kisah teman-teman difabel yang saya ceritakan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemirsa yang melihat dan teman-teman difabel lainnya. Bagaimana kisah cerita saya dalam video yang pertama, silakan menyaksikan dan ikuti terus channel saya YouTube saya. Jangan lupa subscribe channelnya, bunyikan loncengnya, share videonya, dan selamat menyaksikan. Indah itu ketika kita bisa menjadi diri sendiri. Jadilah dirimu dan cintai dirimu apa adanya. Ini bukan tentang penerimaan orang lain terhadap diri kita, tapi tentang penerimaan dari diri sendiri. Tentang dirimu yang menerima segala batasan dan kekurangan yang ada. Jadikan segala kelemahan dan keterbatasan yang ada sebagai kesempatan dan tantangan, bukan hambatan. Berpikirlah jauh ke depan dan tembus semua batasan yang ada. Lakukan yang kamu bisa dan raih mimpimu. Nama saya Margi dari Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Saya penyandang disabilitas yang dulunya terlahir normal, memiliki anggota tubuh yang lengkap, namun akhirnya harus mengalami kejadian amputasi. Pada tahun 1990, saya terjatuh dan kaki saya cedera saat bermain bola.
yang mengakibatkan muncul benjolan parah di kaki sebelah kiri karena sakit yang saya alami dari usia 8 tahun yang silam. Dan akhirnya pada tahun 2018 saya harus menjalani operasi amputasi kaki kiri atas lutut. Saya down dan depresi pasca operasi amputasi. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya saya harus kehilangan kaki saya, yang membuat kehidupan saya menjadi benar-benar di luar dugaan. Namun sekarang dengan semangat dan keyakinan yang saya miliki, saya mampu bangkit dari keterpurukan dan menjalani kehidupan normal. Dengan keterbatasan yang saya miliki hanya dengan satu kaki. Sekarang ini saya melihat dua dunia di kehidupan, yaitu kehidupan normal dan kehidupan disabilitas. Banyak sekali hal baru yang saya temui di kehidupan disabilitas dan belajar banyak hal dari teman-teman penyandang disabilitas. Melihat dari kehidupan disabilitas yang saya jalani saat ini, saya mempunyai ide untuk menceritakan tentang pengalaman hidup teman-teman disabilitas yang memiliki kreativitas dan hasil karya yang belum diketahui oleh masyarakat luar, supaya mereka yang di luar bisa mengetahui kelebihan dan juga karya mereka. Bahkan dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki, mereka masih tetap semangat tinggi dan berani menghadapi hidup. Banyak dari mereka memiliki keahlian, kreativitas, serta karya seni, bahkan memberi inspirasi untuk banyak orang. Itulah alasan saya membuat channel YouTube ini, untuk berbagi semangat hidup dan kebaikan, khususnya bagi kaum disabilitas dan semua orang. Silahkan sambut channel YouTube saya, Menembus Batas. Walaupun dengan keterbatasan fisik, kami para penyandang disabilitas mampu berkreasi, berinovasi, dan bermanfaat bagi orang lain. Keterbatasan yang dimiliki bukanlah definisi atas hidup ini. Ketekunan dan keberanian yang ada dalam keterbatasan yang akan membawa kita pada kesuksesan dan keberhasilan. Ingin tahu bagaimana kisah inspiratif mereka? Nantikan di channel YouTube saya dan ikuti kisah mereka. Bersama saya, Margi, Menembus Batas.